Hello guys, welcome to my YouTube channel. Kalau gue kasih kalian uang 10M, apa yang ada di pikiran kalian? Gue yakin jawabannya pasti beda-beda. Ada yang berpikir 10M itu uang yang kecil. Tapi, buat beberapa orang, 10M itu angka yang fantastis banget. Gue kerja, gaji gue 3 juta sebulan. Gue mau kerja 100 tahun, hidup mati lagi, belum tentu gue punya uang 10M. Dan dua pikiran tuh gak ada yang salah. Karena kalian yang lebih paham soal keuangan kalian sendiri. Sekarang, pertanyaannya, kenapa ketika gue kasih angka yang sama-sama 10M ke kalian, kita bisa punya pikiran dan perasaan yang beda-beda? Padahal kita sama-sama tinggal di Indonesia, sama-sama makan nasi. Alasan terbesar kita punya perasaan dan pikiran yang beda-beda ke 10M tadi adalah karena adanya ketimpangan kecerdasan finansial yang kita punya sekarang. Nah, buat kalian yang merasa nggak mungkin bisa punya uang 10M, gua saranin kalian buka pikiran kalian lebar-lebar dulu, karena keterbatasan manusia itu ada pada pikiran dan imajinasinya sendiri. Gue yakin banyak di antara kita pernah ngerasain yang namanya nggak punya duit. Entah kalian terlahir di keluarga yang susah, nggak punya duit gitu, atau kalian sebenarnya terlahir di keluarga yang kaya, tapi karena suatu hal kalian harus ngalamin krisis finansial. Gue pribadi kebetulan terlahir di keluarga yang sederhana menjurus ke pas-pasan. Tapi, lucunya, kalau kalian terlahir di keluarga kaya, kalian akan cenderung lebih gampang untuk keluar dari krisis finansial kalian dan balik naikin kondisi keuangan kalian ke kondisi sebelumnya, bahkan lebih tinggi lagi. Hal ini beda dengan kita, orang-orang yang terlahir susah. Background hidup keluarga kita pas-pasan, kita nggak punya saudara yang udah sukses secara pekerjaan dan karir. Kita akan susah untuk sukses secara finansial. Di sini mungkin terasa sedikit nggak adil, itu karena beda keluarga, beda pendidikan finansialnya. Di Indonesia, gue yakin banyak orang tua yang pengen kita untuk punya pendidikan yang tinggi. Masalahnya, sekolah sama sekali nggak mengajarkan kita untuk cerdas secara finansial. Alasan orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin adalah karena soal uang kita hanya diajarkan di rumah, bukan di sekolah. Sekolah nggak mengajarkan kita untuk berbisnis, untuk berinvestasi, apa itu compound interest, apa itu passive income. Dan parahnya lagi, ketika kita punya uang, di sekolah kita cuma diajarin menabung. Kita nggak diajarin how to spend our money. Sekolah cuma berfokus untuk mendidik kita secara keterampilan profesional dan pelajaran. Nah, dari kesimpulan itu, gue mendapatkan 3 perbedaan dasar yang dilakuin sama orang-orang kaya. Yang pertama, alokasi pendapatan mereka untuk dibelikan aset produktif. Mereka mengalokasikan pendapatan mereka untuk dibelikan aset-aset produktif. Nantinya dari aset produktif ini, mereka akan dapetin yang namanya passive income. Passive income adalah pendapatan yang bisa kita terima tanpa kita harus bekerja tiap bulannya. Contoh, kita beli properti, lalu kita sewakan, maka otomatis tiap bulan kita akan mendapatkan uang sewa selagi kita nunggu harga tanahnya itu naik juga. Nah, untuk aset produktif ada beberapa macam. Yang pertama bisa properti, lalu obligasi, dan saham. Berbeda dengan orang-orang kelas menengah, biasanya orang-orang kelas menengah cenderung untuk membeli hal-hal konsumtif yang kelihatan mahal supaya mereka bisa terlihat kaya. Yang kedua, investasi orang kaya minimal returnnya 10% per tahun. Gua kemarin nemu obligasi yang menarik. Jadi obligasi ini kasih return 12% per tahun, ditambah ada jaminan aset-aset seperti tanah dan bangunan. Jadi kalau si peminjam ini resiko terbesarnya adalah gagal bayar, kita masih punya hak atas aset-aset yang dijaminkan tadi. Jadi obligasinya ini cenderung lebih aman. Yang ketiga, orang kaya berani beramal. Kebanyakan orang kaya yang gue kenal itu berani banget untuk beramal. Mungkin kita mikirnya kita sendiri masih kekurangan, kok malah kita ngasih orang. Tapi justru dengan beramal, kita bisa dapat balik apa yang kita kasih itu berkali-kali lipat. Sambil beramal, gue juga ngirimin sinyal ke diri gue sendiri bahwa hidup gue tuh udah berkecukupan. Jadi dengan gitu gue bisa lebih bersyukur sama hidup gue. Jadi, investasi yang paling penting buat kita adalah investasi leher ke atas. Gue pribadi udah keluar puluhan juta buat beli buku-buku,
buat ikut seminar, kursus-kursus saham, investasi, supaya gue punya mindset yang sama dengan mindset orang kaya. Kalau kalian belum punya penghasilan sendiri, kalian bisa kok mulai dari belajar di video-video YouTube yang kalian tonton. Banyak video-video yang ngajarin tentang edukasi finansial. Salah satu video yang gue saranin untuk kalian tonton itu bisa dari videonya Tung Desem Waringin. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian juga bisa ngikutin video-video yang gue buat nantinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel gue. Thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya ya.